Ya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Mbak Habibie. Bagaimana perasaan Pak Edi pada malam hari ini? Alhamdulillah, saya senang ya dengan adanya kegiatan ini, Pak Habibie. Baik, pada kesempatan ini Bapak Edi akan menjadi coach untuk Ibu Rahayu sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Pak Edi? Saya akan melakukan coaching kepada coach dalam hal ini Bu Siti Rahayu ya, dengan menggunakan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah saya persiapkan, Pak. Baik Pak Edi, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti coaching: kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selamat bertugas Pak Edi dan Bu Siti Rahayu, semoga lancar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Rahayu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Edi. Nggih. Pak Edi, Ya. bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, boleh Bu. Apa Bu yang mau diceritakan, Bu? Begini Pak Edi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Bu Siti Rahayu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Oh, begitu ya. Menurut Bu Siti ya, hal apa saja sih yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu antusias, Bu, dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Ya, saya sependapat ya, Bu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking
ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik begitu, Pak. Oh. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias Bu terhadap tugas itu, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu ya Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Apakah ada sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels di IG itu, Pak. Nah, itu betul sekali Bu Siti. Saya yakin ya bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Wah, ya bagus sekali itu Bu Siti Rahayu. Ya mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Apa Bu komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Saya dukung ya Bu ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Pak Edi Musanto atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin Ibu. Amin. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Baik Pak Edi, tadi itu luar biasa coachingnya, sangat bagus, sangat presisi sekali, dan sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Ibu Siti Rahayu. Secara keseluruhan saya sudah melihat di situ ada present, kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dengan rasa, ada empati di situ, serta mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi alur tirta yang Bapak Edi lakukan kepada Bu Siti Rahayu. Garis besarnya apa ya Pak kira-kira? Iya, jadi saya menggunakan alur tirta yaitu menentukan tujuan ya,
identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta tidak mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Pak Edi, saya berharap coaching ini tidak hanya dilakukan kali ini saja, tapi coaching pada rekan sejawat dan juga siswa. Semoga selalu sukses bagi Pak Edi dan juga Bu Siti Rahayu. Amin. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Siti Rahayu. Selamat malam Pak Edi. Bagaimana kabarnya malam ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Alhamdulillah, baik. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan melakukan praktek coaching, di mana di sini saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Rahayu sebagai coach, dan Pak Habibi sebagai coach. Baik, sebelum melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, di mana dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan sebagai coach ya. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan perlu diketahui juga pada kegiatan ini saya juga akan mengamati mengenai penggunaan alur tirta, di mana yang pertama ada penyampaian tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Jadi untuk alur tirta jangan sampai lupa ya untuk diterapkan ya Bu ya. Iya Pak. Oke, untuk selanjutnya waktu saya persilahkan pada Ibu Siti. Assalamualaikum Bapak Habibi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Ibu. Tetapi ada sedikit masalah yang mengganjal di hati saya. Kira-kira ada permasalahan apa ya Pak? Coba ceritakan. Begini Bu Siti, saya ada sedikit permasalahan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran matematika di kelas 5, di mana pada materi volume bangun ruang, khususnya bangun kubus dan balok, ada beberapa murid saya yang kesulitan dan terlihat kurang semangat terhadap materi tersebut. Padahal saya sih sudah berusaha mengajarkan materi tersebut dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya masih jauh dari yang saya inginkan. Begitu Bu. Oh, jadi dalam pembelajaran matematika, khususnya materi volume, bangun ruang kubus dan balok, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dan kurang semangat terhadap materi tersebut ya Pak. Betul Bu. Lalu menurut Pak Habibi, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu, sehingga murid-murid saya dapat belajar matematika dengan semangat, asik dan juga menyenangkan Bu. Berarti Bapak menginginkan murid-murid bisa semangat ya dalam pembelajaran matematika, khususnya materi volume, bangun ruang, kubus, dan balok. Benar Bu, tepat sekali Bu. Menurut Pak Habibi, apa yang membuat murid-murid kesulitan dan kurang semangat terhadap materi tersebut? Jadi begini Bu, dalam mencari volume bangun ruang kan ada perkaliannya gitu kan. Sedangkan murid saya ini ada beberapa yang belum lancar perkalian. Akhirnya mereka mengalami kesulitan dan kurang semangat dalam pembelajaran.
Padahal saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan materi tersebut dengan sabar. Namun belum berhasil juga, Bu. Oh, jadi ada beberapa anak yang belum lancar perkaliannya, begitu tak, Pak? Betul sekali, Bu. Padahal seharusnya kelas 5 itu perkaliannya sudah harus lancar gitu kan. Karena itu adalah dasar agar bisa mengerjakan materi volume bangun ruang ini, Bu. Lalu bagaimana pendapat Pak Habibie mengenai masalah tersebut? Menurut saya sih lancar perkalian itu sangat penting, Bu, bagi anak-anak. Juga pembelajaran harus menyenangkan, mengasihkan, agar murid-murid ini tidak jenuh dan bosan di kelas begitu, Bu. Iya, benar juga itu, Pak. Jika murid-murid sudah lancar perkalian, pasti akan mudah dalam materi volume bangun ruang. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Jadi rencana saya yang pertama saya akan menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, Bu. Jadi dengan membentuk kelompok besar dan selanjutnya saya akan melibatkan wali murid untuk ikut memantau kegiatan belajar kelompok di rumah. Dan yang ketiga saya akan melakukan pembelajaran kontekstual, yaitu dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Misalnya nih, mengajak siswa keluar kelas untuk mengukur volume bak air atau kolam, atau volume kolam-kolam yang ada di taman dan lain-lain, sehingga murid-murid saya tidak jenuh dalam belajarnya, begitu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak, rencananya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Jadi komitmen saya ini untuk selalu bekerja sama dengan paguyuban, dalam hal ini wali murid, Bu, dalam mengatasi permasalahan pendidikan serta berusaha melakukan pembelajaran yang kontekstual agar materi pembelajaran ini mudah dipahami oleh murid-murid supaya tidak bosan lagi di kelas, Bu. Bagus sekali, Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan mendapat hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rahayu atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega dan bersyukur karena telah mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti Rahayu ya, tadi luar biasa kucingnya, sangat bagus ya, sangat tadi sudah menerapkan ini ya, apa alur tirta ya, juga ada pengembangan kompetensi INSI di mana ada present tadi, kehadiran penuh, juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Itu juga Bu Siti Rahayu aktif dalam mendengarkan. Secara keseluruhan saya menilai partai kucing ini sudah sangat bagus ya, Bu ya. Harapan saya kucing ini tidak hanya berlaku kali ini tapi juga diterapkan pada rekan sejawat dan juga siswa. Sukses selalu ya Ibu Siti Rahayu dan juga Pak Habibie. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Bagaimana perasaannya malam ini Pak Habibie? Alhamdulillah saya bugar, gembira dan
sangat menyenangkan pada malam hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Habibie, Pak Habibie akan menjadi coach untuk Bapak Edi Musanto. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Pak Habibie? Saya akan melakukan coaching, Bu, kepada Uci, dalam hal ini Bapak Edi Musanto, dengan menggunakan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta nanti terakhir tanggung jawab. Serta saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Baik Pak Habibie, jangan lupa untuk 3 kompetensi coaching: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selamat bertugas Pak Habibie, semoga lancar coachingnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Edi Musanto malam ini? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong, apa tujuan Bapak datang menemui saya pada malam hari ini, Pak? Jadi begini, Pak, saya ingin bercerita tentang murid saya. Jadi anak-anak kalau menjalankan piket kelas itu kadang piket, kadang tidak, gitu. Sampai kelas itu kelihatan kotor. Tetapi kalau anak yang putri kebanyakan rajin untuk mengerjakan piket kelas. Yang laki-lakinya banyak tidak mengerjakan piket. Apa mungkin mereka pikir piket kelas itu tidak penting ya Pak ya? Atau mungkin mereka berpikir bersih-bersih itu hanya tugas siswa yang perempuan saja. Kalau sudah begitu permasalahannya, terus untuk langkah selanjutnya apa solusinya Pak untuk memecahkan masalah ini? Iya, jadi untuk solusinya ya kemungkinan besar saya akan memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar mereka memahami pentingnya akan kebersihan lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun kebersihan di lingkungan rumah. Mungkin dengan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak dari lingkungan yang kotor, mungkin mereka akan memahami dan menyadari bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja, ya, terutama di lingkungan sekolah, agar sekolah itu menjadi bersih, indah, dan nyaman. Khususnya kebersihan di dalam kelas, agar dalam pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi menurut Bapak Edi ini piket itu penting begitu Pak? Iya Pak, menurut saya itu penting sekali. Jadi selain menjaga kebersihan kelas, ya, dengan piket itu kita melatih anak-anak untuk tanggung jawab atas tugasnya. Selain itu menanamkan jiwa gotong royong pada mereka, agar anak-anak mengenal dan mengerti arti gotong royong, sehingga dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik gitu Pak. Menurut Pak Edi, berapa banyak sih siswa yang piket dalam satu hari itu di kelas, Pak? Jadi ini karena murid saya itu jumlahnya kan 17 ya Pak, satu kelas. Iya. Jadi dalam 17 itu ya dibagi 3 dulu masing-masing ya murid ya. Satu minggu piket 2 kali. Kalau saya bagi 6, maka dalam satu hari yang piket 2 murid dan 1 murid itu saya anggap berat, maka dari itu saya bagi 3 biar tidak terlalu berat tugas mereka gitu Pak. Begitu ya Pak ya. Menurut Bapak Edi,
apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan itu, Pak? Iya. Jadi rencana saya yang selanjutnya ya, yaitu saya akan menumbuhkan motivasi intrinsik ya dalam diri murid saya dengan cara memberikan pengetahuan ya, tentang pentingnya hidup sehat agar mereka mengetahui, memahami pentingnya menjaga kebersihan serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Kalau murid mempunyai motivasi intrinsik, maka dengan sendirinya murid akan sadar melaksanakannya tanpa harus dikomando setiap hari, Pak. Begitu, Pak ya. Misalkan gini, Pak ya. Dalam rencana Bapak ini terdapat gangguan. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi gangguan tersebut, Pak Edi? Iya. Jadi apabila ada gangguan ya, maka saya akan mengajak murid langsung melihat lingkungan sekitar dan membandingkan lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kotor agar mereka tahu dan menyadari dengan kenyataan yang ada. Atau mungkin saya akan memberikan video ya tentang bahaya bencana alam yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor agar mereka jadi tahu serta segera melaksanakan dan mengambil tindakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, jadi apa yang Bapak katakan tadi sudah jelas. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak lakukan ke depannya? Iya, jadi saya akan berkomitmen ya untuk selalu menerapkan budaya bersih secara konsisten dan berkesinambungan ya agar kebersihan selalu terjaga dan pola hidup bersih ya atau PHBS selalu dilaksanakan. Karena PHBS selain menjaga kebersihan lingkungan juga menerapkan hidup sehat. Kalau kebersihan terjaga, maka kesehatan juga ikut terjaga. Sebaliknya, apabila lingkungan kotor, maka itu adalah sumber kuman dan akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan orang di lingkungan yang kotor kemungkinan akan terkena berbagai macam penyakit. Tidak hanya penyakit seperti bencana banjir ya, kemungkinan juga akan terjadi misalnya saluran air tersumbat kotoran ya, maka air yang datang tidak akan lancar mengalir dan akan terjadilah banjir gitu, Pak. Oke, luar biasa, Pak. Komitmen Bapak, mudah-mudahan usaha Bapak dapat berhasil dengan baik sehingga anak-anak dapat menjalankan piket dengan baik dan selalu menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas dan di rumah. Memang sangat penting menjaga kebersihan. Dengan sehat kita dapat menjalankan aktivitas kita setiap hari dengan lancar. Mari kita jaga kebersihan agar tubuh kita selalu sehat, lingkungan kita menjadi sehat dan nyaman. Dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Habibie. Bagus sekali Pak Habibie, tadi luar biasa coachingnya, sangat bagus. Sangat presisi dan sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dialami oleh Bapak Edi. Secara keseluruhan saya sudah melihat present, kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dengan rasa, ada empati di situ, serta mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi alur tirta yang Pak Habibie lakukan kepada Pak Musanto, garis besarnya apa ya Pak? Menurut saya sudah menggunakan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta saya
tidak mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Siti. Baik Pak Habibie, saya berharap coaching ini tidak hanya dilakukan kali ini saja, tapi coaching ini Bapak lakukan pada rekan sejawat dan siswa. Sukses selalu buat Pak Habibie dan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.